dulu deh nih biar semangat ya. Siapa kita? Indonesia. Apa kabar? Merdeka. Merdeka, Allahu Akbar. Masya Allah. PTBS. Berkah, Berkah, SSW. semangat bersaudara. Semangat Semangat bersama. Yes. Allah. Nih, salah satunya 7 langkah ya. Dari 7 langkah sukses kita. Semangat. Baik ya. Saya mulai. Ini A ya, ininya ya. Ya. Materinya. Udah? Sudah ya. Ini Udah tulis kelihatan. letik pisan ya. Maaf. Oke. Ada 7 langkah sukses kita di bisnis PTBS, di grup SSW. Sebentar. Oke. Nah, ini. Maaf ya, saya pakai kacamata dulu, nggak kelihatan soalnya. Sama Ya. kita. Udah tua. Ada 7 langkah sukses nih. Ya. 1, impian dan sikap positif. Jadi kita mau sukses, kita tentukan dulu nih impian kita apa. Ya. Impian itu apa sih sebenarnya? Impian itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh kita. Karena begitu besarnya keinginan kita itu sampai ke bawah dalam mimpi kita. Nah, itu bagaimana tuh cara mencapainya? Nah, ini ya. Di sini kita akan bahas bagaimana caranya. Lalu kita menyikapi positif impian kita itu. Jangan sampai, jangan-jangan ini nggak bakal tercapai nih. Nah, kalau di SSW ini kita diberi pemahaman oleh Abi Masturi Firmansyah, kalau kita sudah ada impian, kita tulis tuh impian. Ayo, siapa di sini yang sudah menulis impiannya? Ayo. Nah, ini kalau saya sudah ada nih, kan Arizal pernah memberikan tugas ya. Ayo, siapa yang sudah ada dream books-nya? Nih. Sudah ada? Siapa yang sudah punya? Ayo. Ini ada berapa peserta ini, Uni? Ada 48 Baru peserta. 48. Nah, ayo siapa yang sudah punya dream book? Ayo, Cung. Siapa? Adakah di sini? Ayo, boleh dibuka mute-nya? Umi Kalsum udah kayak. Umi Kalsum sudah. Sudah. Sudah Umi ya, cuma Bu Jenderal Lia gimana? juga sudah, Bu Jenderal Lia Jenderal itu. juga udah. Oh, Uni iya. belum selesai. Makanya nggak ngasih. Nanti diselesaikan ya. Bismillah. Di sini sudah ada. Jadi di sini ada nih dream books nih yang buat anak-anak ya, Samuan. Lalu Saya belum. Nah, ngaku kan. Nah, Iya. ayo Putih. Jujur. Saya juga belum. Nah, itu ada temennya. Siap, Bu Nur, siap. Ya. Samples kan ya. Jadi kita bisa menentukan nih apa impian kita, lalu kita menyikapinya dengan positif. Salah satunya menulis impian atau membuat seperti ini, dream books ya. Oke, selanjutnya yang kedua, mengikuti seminar dan training. Jadi SSW juga sudah menyiapkan, Masya Allah ya, kita berterima kasih dengan founder dan co-founder SSW dan juga kepada Rizal. Sudah menyiapkan wadahnya untuk kita belajar, mengikuti seminar dan training online maupun offline. Jadi kita sendiri nih yang menentukan mau atau tidak nih sukses di sini ya. Jadi
Kita di sini menentukan, ya. Lalu apa yang ketiga langkahnya? Memakai produk dan alat bantu. Jadi kita memakai produk dulu nih 100% apa? 100%. User. Nah, siapa tuh yang jawab tuh? PCA, pakai Cerita aja. 100% pengguna. 100% user Uni, ya. Jadi itu perlu banget, ya. Karena nanti kita testimoni menceritakan itu nyambung ya sama PCA. Pakai cerita ajak. Bagaimana kita mau menceritakan kalau kita tidak pakai produknya. Betul Produknya. nih? Betul ya? Betul. Nah, lalu alat bantu. Alat bantunya apa sih? Ayo, siapa yang tahu alat bantunya apa saja? Apa saja alat bantunya? Salah satunya adalah kartu building needs. Nanti kita akan bahas lagi ya di belakang. Lalu yang keempat, membuat daftar nama. Nah, di awal kita selalu diingatkan nih sama Umi Kalsum. Ayo bikin daftar nama 300 nama. Sudah ada belum? Uni sudah ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah. Oke. Jadi daftar nama itu gampang sekali. Yang ada di HP. Kita tulis semua. Tidak usah pilih-pilih. Oh, yang ini nggak mungkin nih, nggak usah. Nggak usah deh di prospek, nggak usah ditulis. Jadi kita nggak usah pilih-pilih. Jadi nama yang ada di HP kita tentu kita kenal dan mengenal kita. Betul nih? Ya? Betul. Betul ya Pak ya, Pak RT ya? Betul ya? Betul. Ya. Nggak mungkin kalau namanya dan orangnya tidak kita kenal dan kita simpan di HP. Iya, betul. Masya Semua Allah. pasti kita kenal. Iya. Lalu yang kelima, mengundang dan membuat janji. Lalu ketika kita sudah ada 300 daftar nama, kita telepon tuh satu-satu, ya. Kalau 30 apa sih namanya ya itu? Jadi 30 hari. iya, 30 hari ya. Nah, itu kita 10 orang setiap hari kita telepon. Dari 300 nama itu. Ya. Jadi sebulan kita selesai tuh 300 orang kita telepon. Betul ya? Betul. Oke. Terus kita telepon, kita caranya mengundang gimana nih? Kita undang. Kalau misalnya beliau rumahnya deket nih, misalnya kita mau arahkan beliau, kita undang ke rumah makan sederhana. Nah, kita pilih tuh Uni, Pak RT, ya. Kita pilih orang-orang yang dekat dengan rumah makan sederhana. Halo, Assalamualaikum Bapak, Ibu. Kan kita sudah tahu ya. Oh iya, apa kabar nih? Kita basa-basi dulu. Oh iya, rumahnya masih di Ciracas. Oh iya, iya masih ya. Oke, gini kita mau ketemuan yuk di rumah makan sederhana. Ngapain? Kita makan-makan aja sekali-sekali lah. Jadi caranya itu juga kita jangan sampai ada kata-kata seminar. Seminar. Ya Pak RT ya. Iya, Bu. Kalau Pak RT saya bilang, halo Pak RT, yuk besok kita ikut seminar yuk. Kira-kira Pak RT mau tidak ikut ke rumah makan sederhana? Banyak pada ibu pada melintir kalau dengar seminar. Langsung ngekat kan? Langsung ngeblok ya. Iya. Nah, kalau bisa, sebisa mungkin kita tidak mengundangnya untuk ke seminar. Ya. Jadi seperti apa ya? Yuk ada kerjaan nih. Jadi seperti itu aja. Sosialisasi. Iya, yuk ngopi-ngopi yuk. Kayak gitu, ya. Lalu kita membuat janji temu. Dan kalau bisa, kita yang menentukan, Pak RT. Kalau misalnya kita tanya, Bu, kalau besok kira-kira bisa nggak ya, Bu? Itu pasti jawabannya 99% nggak bisa. Kalau saya ya, ini kan 7 langkah sukses ini yang setiap hari kita lakukan loh teman-teman.
Ya, betul kan? Iya, Ya, benar ya, Bu. Siapa nih? betul. Oh ya, ya. Iya, Ya, benar ya. Jadi benar, kita Bu. membuat, iya. Jadi ini semua langkah ini yang setiap hari kita lakukan. Lalu yang keenam, presentasi, follow up, dan closing. Ketika kita sudah mengundang teman-teman kita yang ada di HP ataupun dari mana, yang kita kenal dan mengenal kita undang ke rumah misalnya ke rumah makan sederhana Cilangkap, misalnya ya. Di sana sudah enak kita, sudah ada yang presentasi. Silakan Bapak dan Ibu dengarkan MP presentasi kita hari ini, yaitu Umi Kalsum Minangsi MA. Bapak dan Ibu silakan mendengarkan. Lalu selesai seminar, jangan dilepas, di follow up. Bagaimana caranya? Kalau Umi Kalsum kemarin tuh, setelah seminar selesai, ayo Bapak dan Ibu undangan yang atas nama Umi Kalsum. Nah, Umi Kalsum itu banyak kan? Ada Umi Kalsum Evaliza, ada Umi Kalsum Nur Hasana, ada Umi Kalsum, siapa lagi? Siapa? Didit. Ya. Nah, itu ke bawah semua kita follow up. Bagaimana caranya memfollow up? Kita bantu mereka mengisi formulir. Mana formulirnya? Nah, kita bantu langsung mengisi formulir. Jangan lama-lama, Bu. Ya, Bapak? Sudah ada formulirnya belum? Sudah. Sudah ya? Uni sudah punya ya? Alhamdulillah. Ya. Kalau bisa jangan mengandalkan orang lain nih. Ya, kalau di rumah makan sederhana kita ada tuh yang selalu menyiapkan ini. Siapa ya yang menyiapkan ini formulir? Yang selalu Teh Lina sama Pak Faisal dan Bu Faisal. Lina. Ya, Masya Allah. Barakallah, semoga menjadi Semua rumah wasilah makan ya. sederhana mereka tuh. Ya. Di rumah makan sederhana di Geria Ulansari ya. Ya. Masya Allah. Ketika beliau tidak hadir, baru deh tahu. Kalau kata Bang Roma, kalau sudah tiada baru terasa, ya kan? Nah, lalu setelah beliau mengisi ini, email sudah pastikan ya sudah terisi dengan benar. Lalu closing. Bagaimana caranya closing? Kalau kata Umi Kalsum bahasanya diteken. Nah, Dipencet. Hah? Dipencet. Dipencet. Oh iya, dipencet. Wah, cewek yang dipencet mah. Benar Pak RT, kemarin tuh nasabah Uni Ya. dipencet di sana. Benar, jadi dipencet maksudnya gini. Jadi kita tanya, kita kan terkadang ketika sudah mau closing tuh kita ada rasa segan. Sepertinya kita yang mau meminta uang. Ya, begitu kan ya? Nah, ketika closing kita tanya, Ibu, Bapak, ini uangnya mau ditransfer atau cash sekarang? Begitu. Dan itu kejadian di depan mata saya itu langsung keluar, baik, saya mau transfer. Itu kejadiannya Pak Ulansari. Didit dan Pak Dito. Siapa yang kenal Pak Didit dan Pak Dito? Ah, Kenal ya? nah, Itu cucu kembar saya itu. iya, iya. Jadi ketika itu Umi Kalsum bertanya, Bapak Didit dan Pak Dito, kira-kira nih uang pendaftaran dan uang belanja produknya mau cash atau mau transfer? Ada sih Mi uang tapi di ATM. Oke, ayo kita ke ATM. Katanya, lah kartu ATM-nya ada di rumah. Oke, kita ke rumah. Jadi kita ke rumahnya, Pak. Jadi jangan tanggung-tanggung. Karena ketika sudah tanggung-tanggung, oh iya deh besok aja. Itu Ya, hilang lagi. 99% itu Iya. gagal money. Lain ceritanya. Lain ceritanya Aduh. ketika sudah sampai rumah. Beda lagi ya Bu Koyah ya. Iya. Nah,
Ketika itu langsung Umi Kalsum mengambil tindakan. Wah, kayak mau beranak ya tindakan ya. Tindakan, ayo Pak Didit, Pak Dito ikut saya temani Bapak ke rumah, lalu ambil ATM-nya, kartu ATM-nya, lalu kita langsung ke ATM. Dan langsung closing. Aplaus dong buat kita semua. Masya Allah. Itu langsung closing loh, kembar itu. Yang Umi Kalsum ya, Didit, Pak Didit, Radite, dan Pak Dito, Radito. Itu langsung closing loh. Jadi di sini kita tidak bisa menganggap ini orang nggak ada uangnya nih, ini orang nggak bakal join nih. Jadi kita harus pede ya teman-teman ya. Itu saya belajar banget sama Umi Kalsum Minarsi MA. Intinya kita jangan menyamakan keadaan kantong calon mitra kita dengan kita. Betul. Nah, kita anggap calon mitra itu banyak duit semua, insya Allah. Iya, banyak piti Uni ya. Iya, banyak duit. Benar ya semuanya. Ya, betul. Lalu yang ketujuh, good team player. Nah, ini good team player seperti Uni ini. Ya, team player. Berarti Uni ini sudah menjadi pilihan Abi Haji Masturi Firmansyah nih malam ini untuk menjadi Makasih moderator. Abi semuanya Ya. dan aku kepercayaan. Iya, dan saya juga menjadi trainer malam ini. Masya Allah, Masya Padahal belum Allah jadi ya. apa-apa di Terima sini. kasih. Jadi Abi Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elit Rasnasari maksudnya supaya kita dinaikkan, bukan dinaikkan oktannya ya, kalau naikkan oktan kan bensin ya. Dinaikkan brandnya Pak, ya Pak RT ya. Iya. Jadi kita siap. Kalau kata Umi Kalsum dulu nih, waktu awal-awal Bu Fatimah jadi MC, Bu Fatimah nanti testimoni. Kalau Umi Kalsum kan manggil saya Kak Imah. Kak Imah tolong jangan ada kata tidak. Nanti deh Umi, saya belum siap. Apapun yang terjadi kita harus siap. Itu berarti namanya good team player. Oh iya. Ya. Meskipun Abi Masturi grogi. Firmansyah tidak mungkin memilih kita. Itu sudah difikirkan. Ini pasti bisa. Oke, Pak RT. Bila nanti suatu saat. Pak RT Bila semangat besok selalu. Pak RT Insya Allah. diberikan kepercayaan oleh Abi Haji Masturi Firmansyah untuk bertugas. Siap ya Pak? Siap. Abi Masturi Lanjut, Bu. mendengarkan loh ya. Oke, siap. Nah iyalah. Oke, lalu prospecting. Apa saja nih yang kita harus siapkan? Jadi prospecting itu apa? Jadi kita harus tahu dulu apa arti prospecting itu. Kayaknya mengerikan sekali ya. Jadi prospecting itu adalah proses mencari dan bertemu orang ya Pak ya, dengan tujuan menambah database. Nah ini nih, nambah database. Ya. Sama Bu. Hah? Oh Pak? Ya sama. Ya, menambah database. Mana saya tadi lagi mau ngasih contoh. Ya, nih. Ya, menemukan dan mengenal kebutuhan calon konsumen. Jadi ini kita menambahkan database ini berarti orang yang tidak kenal loh Pak. Iya. Nah, Kita minta nomornya ya Bu ya. ya betul. Tapi kan kita Pak dan ibu-ibu semua di sini, kita kan tidak langsung, Pak kenalan dong Pak, namanya siapa, minta dong nomor HP-nya. Wah bisa dibilang apa kita kan. Jadi kalau saya pribadi, Begitu dulu Bu. ya saya pribadi, saya pakai ini nih Pak, namanya apa nih? ID card ya. Nah, lalu ada lembaran yang dikasih sama Umi Elis Ratnasari nih. Bisa dilihat ya? Ada ya, bisa. Nah, ada seperti ini. Lalu saya bilang begini, untuk menambah database ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya Fatimah Nursyam, saya ditugaskan dari tempat kerja saya, dari kantor saya, untuk mencari data orang-orang yang sudah bangkit lagi
dari yang kemarin itu terpuruk ketika pandemi terjadi. Jadi kita di sini mencari data orang-orang yang sudah mulai lagi aktif beraktivitas seperti Bapak dan Ibu ini. Oh gitu. Dan kami membutuhkan 10 orang setiap hari. Dan Bapak adalah orang yang pertama. Selamat Bapak. Gitu. Kalau saya ya. Lalu saya isi di sini. Ada namanya. Bapak namanya siapa? Usianya berapa Pak? Dan itu banyak yang tidak menolak. Karena kita awalnya seperti itu. Iya, Bu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita langsung Pak, ini ngomongnya nggak jelas gitu, langsung kita minta nomor HP, wah gawat kita Pak. Ini apa ini gitu kan? Nah kalau seperti ini, setelah beliau mengisi, nah di sini apalagi ada pilihannya apa yang menjadi tujuan dan impian Bapak. Ada pendidikan anak tuh langsung building itu, langsung kita ketemu ya, building nih kesehatan ya. Langsung tuh. Dan ini menjadi database kita, menambah database kita. Besok atau setelah ini ya malamnya bisa kita follow up. Gitu. Oke, A. Lanjut, A. Nah, ini ide, ada ide prospeknya ya. Bukan main SSW ya. Karena SSW sangat menginginkan kita menjadi lebih pintar dan menjadi orang yang sukses seperti Abi dan Umi Elis. Ya, Amin. jadi kita tinggal menyontek saja. Nah, ini ada ide prospek. Yang pertama, pajang produk di meja tamu. Siapa yang sudah melakukannya? Cor punya meja. Saya. Nah, nggak apa-apa. Pernah mau ngeliat tuh banyak. Oh iya, udah banyak ya. Nggak apa-apa, kita jadi seperti Bungkusan kosong. jangan Saya isi kosong. dong. Ya contoh. Uti sudah ada Uti ya? Oh banyak. Masya Allah. Jadi kita pajang tuh. Nggak apa-apa kita norak sedikit ya kan. Nah, karena di sini kita nggak ada iklan di TV. Jadi kitalah yang menjadi iklannya di sini. Kita jadi artisnya. Ini loh, ketika orang datang ke rumah kita, ih apaan ini merah-merah? Oh ini eco racing. Nah seperti itu. Kan jadi ada bahan pertanyaan. Ya. Jadi kita ada alasan gitu untuk menjadi database kita lagi tuh tamu kita. Betul ya Pak RT ya? Betul. Nah, ini idenya nih cemerlang banget ya nih. Masya Allah SSW keren. Lalu yang Keren. kedua, pasang spanduk atau banner di rumah. Ya, boleh tuh gede-gede kayak Umi Kalsum tuh ya. Masya Allah spanduk segede-gedenya no. Masya Allah. Lalu yang ketiga, mampir pura-pura kebelet. Nah, lo ini agak ekstrim nih. Ya. Belum sampai deh Bu itu kalau begitu saya lah. Masya Allah. Bisa juga dengan pura-pura. Saya lagi ada di sini nih. Kamu kan dekat sini nih rumahnya. Boleh nggak saya mampir nih sebentar? Gitu. Bisa juga. Betul dengan nih, cara bisa. Jadi Kalau saya ini yang aku deh, saya belum pernah ya kalau mampir pura-pura kebelet itu saya belum pernah. kalau Tapi kebelet kalau belum, saya kalau pura-pura mampir pernah. Belum ya, itu lah. kalau pura-pura mampir pernah, cuma kebeletnya enggak. Lalu kalau misalnya saya mau apa namanya modus ya Pak, misalnya gini, saya mau prospek warung itu tuh. Nah, kita beli dulu produknya Pak. Bang, gitu kan, kita panggil tuh tukang warungnya. Apa? Ini mau beli minuman dong. Nah, ketika dia sibuk mencari minumannya, nah kita keluarin deh tuh. Kartu A, pakai apa brosur itu ya. Nah, setelah dia selesai, apa ini Bu? Oh ini ada brosur. Ini kalau misalnya ada saudara Bapak, atau teman Bapak yang sedang terlilit hutang, tolong WA ke saya.
Atau WA ke Umi Kalsum deh. Oh gitu, ini apa? Saya juga nggak tahu ini. Jadi nggak usah banyak ngomong ya Pak. Nanti banyak pertanyaan. Iya. Ini langsung aja WA ke Umi Kalsum ya. Saya juga cuma disuruh, cuma nyebarin brosur aja. Oh gitu, iya. Udah selesai. Gampang ya Pak? Idenya cemerlang banget ini. Insya Allah. Tapi boleh nih kita coba besok ya Uni, kita kemana nih kira-kira ya, mampir ke Belet ya. Masya Allah, mampir ke Belet. Uni Ekstrim. pernah nyoba gini, saya besok nih ada acara nih ke daerah sini mau ketemu orang. Kamu kan dekat situ tuh rumahnya. Padahal tuh saya ada di rumah masih. Emang tujuannya mau ke rumah dia gitu. Boleh nggak saya mampir? Kamu ada di rumah nggak? Ada. Saya mampir ya. Iya. Pas nyampe di rumah kan dia bertanya tuh, Iya. emang Uni dari mana? Katanya. Itu, emang Uni sekarang di mana? Aktif di mana? Di sini ya. Saya bicara lah masalah PTBS kan. Oh iya, katanya, emang PTBS itu apa? Kita sekarang di komunitas anti riba, bilang gitu. Komunitas anti riba itu apa? Katanya. Ya di sana mulai kita masuk, gali dan gali. Gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih Amin, bismillah. Oke Uni. Oh. Yang keberapa lagi nih? Yang keempat, kasih sampel Eco Racing, langsung cemplungin ke tangki. Nah itu saya sudah sering sekali melakukan. Apalagi saya naiknya Gojek, nggak apa-apa disebutkan ya, Gojek Ya. atau ojek online lah ya. Bapak atau Mbak ya, terkadang juga dapat yang Mbak. Ini saya ada Eco Racing. Kan Mbak pekerjaannya nih mengantarkan orang kemana-mana, kan butuh buat mengirit bensin. Nah coba deh ini. Dan rata-rata mereka mau kita cemplungin itu 2 ya, kita cemplungin, dan itu ada yang mau bayar, ada yang tidak mau bayar, itu no problem. Yang penting mereka mau kita cemplungin tuh ke tangkinya Eco Racing. Ya, dan ada beberapa yang langsung mau tuh datang ke seminar gitu ya, ketika kita ngasih simple Eco Racing. Jadi ada Pak, jadi ada yang datang, tukang Gojek datang ke seminar. Itu namanya Bapak Muhadi. Nah itu, ada tuh ya Gojek. Karena ketika saya dari rumah Umi Kalsum, mau pulang, dia lagi yang dapat. Ketika saya mau ke rumah Umi Kalsum, saya pesan ojek online, beliau lagi yang dapat. Jadinya dia Jodoh. bertanya, ini apa nih? Gitu. Ibu ngapain sih ke rumah Umi Kalsum terus? Nah, itu mulai tuh akhirnya beliau mau. Ya, jadi mula-mula itu dia juga mencoba Eco Racing. Ya. Keren banget nih idenya. Lalu yang kelima, sengaja naik ojek atau taksi online. Wah, ini sengaja. Kalau saya memang sengaja bener. Ya. Ketika kita naik taksi online, itu kita banyak peluang kita untuk bercerita. Dan kita siapkan diri kita ya. Kita bertanya dulu, ice breaking dulu. Kita bertanya, Bapak pekerjaannya hanya ini ya Pak ya? Ojek online. Iya Bu, gitu. Lalu ini mobilnya sudah milik sendiri ya? Jadi kita terus saja bertanya. Lalu lama-lama, ini apa sih Bu? Ini Pak, ada brosur, ini aja. Nanti WA aja ke Umi Kalsum. Gak usah banyak omong juga. Oh gitu. Wah, saya juga ada nih hutang. Oh gitu. Oke. Siap. Nanti saya akan menghubungi Umi Kalsum. Ya, tuh jadi keren banget ini idenya ya. Oke, langsung yang keenam, SKSD di Masjid Halte Bandara atau antrian. Nah, ini saya sudah di mana ya? Saya sudah pernah nih SKSD. SKSD ini apa nih? Sok kenal, sok dekat. Nah, jadi kita sok kenal, Iya. memang butuh banget kita. Sok kenal, sok dekat itu. Jadi waktu itu saya hujan nih. Mau nggak mau dong, kita naik motor itu ojek online ya. Kita mau nggak mau harus berteduh. Nah di situ deh kita berbicara, pura-pura ya SKSD itu. Mas, wah ini hujannya
kayaknya tiap hari deh hujannya ya. Nah, dari awal dari kata-kata itu langsung, iya, Ibu mau kemana sih, Bu? Ya, saya mau ke tempat teman sih, Mas. Jadi, nah dari situ kita sudah membuka omongan, obrolan. Oh ini, Mas, kalau mau tanya-tanya, nih ada brosur saya nih. Jadi brosur itu senjata ampuh kita. Sudah ada kan brosurnya ya? Yang kata-katanya siap membantu umat untuk terbebas dari hutang riba. Nah, itu kalau belum siap boleh seperti Umi Kalsum siapa? Kan Umi Kalsum Nur Hasanah atau Umi Kalsum Eva Liza. Nah, itu berarti nanti ketika beliau menelpon atau WA itu yang di WA Umi Kalsum. Ya. Itu. Keren banget. Tapi kalau sudah siap libas, Pak. Kalau kata orang Medan. Wah, kita langsung cerita. Kita ada senjata kita yang lain. Apa, Pak? Quick plan. Kita keluarkan dulu kartu building need. Makanya kartu building need ini jangan sampai ketinggalan nih. Gimana kita mau SKSD kalau kita nggak ada senjata kita? Seperti kita mau ke sawah, kita nggak bawa cangkul. Ya kan? Ini selalu harus ada di tas. Lalu ada lembaran quick plan. Lalu ada brosur. Nah, itu alat kita, Pak. Ya, Bu, ya. Jangan sampai ketinggalan di rumah. Karena ini kita bisa menambah database kita dari sini. Jangan sampai kita kehilangan ide-ide. Di sini bagus banget di SSW, Masya Allah. Kita dibantu sampai idenya aja dikasih tahu nih ada ide loh untuk prospek. Jadi kita nggak ada alasan, orangnya udah habis Bu Fatimah, habis. Itu nggak ada alasan kayak gitu. Kita tambah terus. Selama ada orang yang melahirkan, nah nggak bakalan kita kehabisan orang. Betul ya Pak, Bu? Betul. Nggak ada alasan. Ya. Jadi ingat, kita di dalam tas kita ada kartu building need, ada brosur yang tulisannya siap membantu umat terbebas dari hutang riba. Itu kartu bukan main itu. Ajaib. Terima kasih Bu Lia, Masya Allah. Aplaus dong buat Bu Lia, Masya Allah. Itu idenya datang dari Bu Lia. Kalau ini building need ini datangnya dari siapa? Ayo. Dari Kalsum Minang CMA nih. Oh, gitu. Awal-awalnya. Ya, Masya Allah. Jadi di sini ketika kita melakukan prospecting, lalu kita ada kendala, nah disinilah ada timbul ide-ide cemerlang dari seorang Bu Lia dan seorang Umi Kalsum Minang CMA. Terima kasih ya Umi Kalsum dan Bu Lia. Masya Allah. Lalu yang ketujuh, wah ini nih keren nih, ajak nongkrong sambil ngopi aja atau ajak main. Ini mungkin lebih ke bapak-bapak kali ya kalau ngopi ya. Tapi di sini ada kopi Ekomak ya, yang boleh buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu juga suka ngopi. Oh iya boleh. Aku juga suka ngopi. Jadi bisa kita ajak teman kita yang bisa dibilang akrab. Nah, karena kalau teman itu kalau dibilang ada bisnis apa itu bisa ini blok ya. Nah, lalu ini apa nih? Tahapan prospek. Ada tahapannya. Preparation, ice breaking, building trust, dan building need, dan give solution. Apa sih preparation itu? Jadi kita prepare dulu. Apa yang kita prepare, kita siapkan penampilan. Harus wangi, rapi, wangi, sesuai. Ya. Lalu sikap kita ramah dan sopan. Jangan marah-marah, jangan bentak-bentak ya. Lalu mental kita, kondisikan diri bahagia. Ketika kita di rumah lagi nggak bahagia, jangan kita bawa-bawa tuh Pak ke jalanan sana. Lagi prospecting, lagi ya, jangan tuh ya. Jadi kita benar-benar bahagia, kita kondisikan kita bahagia. Lalu mindset kita bukan untuk menawarkan bisnis, tapi menawarkan solusi. Nah ini bagus banget ini. Ya,
Karena kalau menawarkan bisnis itu nggak ada yang mau, tapi kalau menawarkan solusi, insya Allah banyak yang mau. Nah, ini tools-nya produk, katalog, flipchart, dan video. Ya, video orang-orang yang sukses atau produk. Nah, ini ada tools kita atau alat kita. Lalu prinsip, siapapun, dimanapun, kapanpun. Nah, itu jadi siapa saja. Ya, kita jangan pilih-pilih. Dimanapun, dimana saja, dan kapanpun. Oke, selanjutnya ice breaking. Nah, senyum. Senyum, salam, sapa. 3S ya. Lalu yang kedua, beri pertanyaan yang jawabnya ya. Bapak ke sini pakai motor ya, Pak? Iya, orang kita lihat ya di depan mata kita dia pakai motor. Ya, jadi kira-kira yang jawabannya ya, jangan sampai enggak. Nah, itu pengaruh banget ya. Maaf, minum dulu. Lalu yang ketiga, beri pertanyaan yang jawabannya pendek. Ya, lalu yang keempat, sok kenal, sok dekat yang tadi ya Pak ya, ya Bu. KSD. Lalu yang 5, manfaatkan properti sekitar. Ya, oke lanjut A. Oke. Yang ketiga, building trust. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Lalu basa-basi. Jadi yang pendiam, jangan sampai pendiam terus-terusan. Kayak saya nih, ya meningkatkan kualitas kita. Jadi kita harus basa-basi singkat saja tapi ya. Lalu mencari kesamaan, bangun keakraban dan kemiripan. Lalu yang keempat, perkenalkan diri. Yang keempat. Yang ketiga, perkenalkan diri. Lalu yang keempat, intonasinya. Lalu yang kelima, buat prospek nyaman dan merasa penting. Dengarkan dan sanjung-sanjung. Wah, Bapak ya, bajunya bagus ya, Pak. Ya, jadi kita sanjung-sanjung, jangan dijatuhin ya. Orang kita mau prospek malah ya. Lalu yang keenam, dapatkan hatinya. Nah, ini yang perlu nih. Kita dapatkan hatinya, lalu insya Allah kita mendapatkan love-nya. Oke, selanjutnya A. Yang keempat, building need. Cara menemukan need-nya. Nah, lalu yang pertama ini caranya bagaimana? Beri pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Misalnya seorang pelajar, kita tentukan tuh pelajar atau pekerja atau pengusaha atau mantan MLM. Nah, ini atau pemain ya. Lalu yang kedua, tanyakan apakah dia sudah tahu. Sebutkan produk atau programnya. Kita sebutkan nih, tahu nggak nih ada program umroh loh, nanti tanggal 20 Januari 2023. Nah, kita bilang itu ada program. Oh, nggak tahu. Nah, itu ya bisa untuk kita building need-nya. Lalu yang ketiga, ceritakan yang enak-enak saja. Nah, yang enak-enak saja. Kalau yang nggak enak, ngapain diceritain ya? Edifikasi. Edifikasi Umi Kalsum, edifikasi Umi Elis, edifikasi Abi Haji Masturi Firmansah. Ceritakan yang enak-enak saja, ya. Yang keempat, ceritakan manfaat atau keuntungan. Lalu berikan testimoni. Boleh produk, ya. Kita ini loh setelah minum ini saya tidak pusing lagi atau pilek saya tidak ada lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi benar ya PCA ya, harus PCA dan 100% user. Lalu yang keenam, gunakan alat bantu video untuk memperkuat cerita Anda. Ya. Jadi kita siapkan ada video. Oke, baik, lanjut. Nah, setelah itu semua langkah-langkahnya, kita boleh memberikan solusi atau give solution. Karena kita sudah tahu nih, ya, apa sih yang menjadi impian, yang menjadi apa? Masalah-masalah dia, keinginan-keinginan dia, kita sudah tahu. Dan kita pakai boleh kartu building need ya. Lalu kita berikan pesan menarik yang cocok dengan need hot button-nya.
Lalu yang kedua, nah jangan lupa, udah ngobrolnya lama, lupa catat nomor HP-nya. Nah, bisa hilang dah tuh, ya. Dan undang untuk presentasi. Kita undang ke home sharing atau ke ke seminar yang dekat dengan rumahnya. Lalu yang ketiga, berikan kartu nama yang keren. Ya, kita boleh tuh bikin kartu nama kita yang keren, ya. Lalu yang keempat, lanjutkan ke proses mengundang dan presentasi. Nah, udah kita undang deh tuh. Kalau rumahnya dekat dengan Geria Ulansari, kita undang ke sana. Lalu misalnya kalau dekat sama rumah makan sederhana, ya sudah, kita ke situ, kita undang. Lalu kalau misalnya ke Tebet, kita undang ke Tebet. Oke, siap deh. Insya Allah kita menjadi orang yang sukses ya. Lanjut, masih ada, A? Oke, praktek prospek langsung. Ini praktek prospek langsung ya. Basa-basi singkat dengan 3S. Tadi pertanyaan pendek, SKSD, ya, ice breaking. Perlu banget tuh kita supaya mencair ya, jangan kaku. Ya. Lalu ngobrol sambil membangun kepercayaan dan keakraban dengan prospek. Caranya dengan mencari kesamaan. Ya, jadi jangan misalnya, iya saya suka nih makan bakso. Oh, kalau saya mah sukanya makan burger. Nah, itu nggak sama tuh. Dari situ aja dia udah nggak nyaman. Ih, beda ya kita ya, gitu ya. Lalu yang ketiga, cari tahu kebutuhan prospek dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau building need. Nah, di sini kita sudah mendapatkan solusinya. Gimana cepat kita mendapatkan building need-nya itu. Need-nya ada di sini. Nih, kartunya. Langsung, maaf Ibu, Bapak, kita untuk lebih kenalnya, ini yuk kita main kartu. Kalau saya begitu ya. Langsung tuh ketemu. Ini maksudnya apa? Nanti ketika Bapak sudah pilih, insya Allah saya akan menerangkan kenapa. Ya. Biasanya langsung saya foto tuh Pak, Bu. Nih, foto begitu. Ya, kita suruh pilih 4 kartu. Lalu berikan info singkat, menarik, dengan edifikasi atau testimoni berupa video atau foto-foto. Ya, ini gift solution. Ini loh, misalnya produk, oh ini ada loh orang yang stroke, ini sehat loh langsung bisa berjalan. Nah, kita ada videonya. Apalagi di YouTube sudah banyak ya. Lalu tanyakan hari liburnya atau tembak alternatif waktu. Jadi jangan beliau yang menentukan, tadi saya sudah bilang ya di awal, kita yang menentukan. Karena kalau kita tanya, kalau besok bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nah, jadi besok sore jam 4 saya datang ya ke tempat Bapak, atau Bapak besok hari Minggu datang ya ke rumah makan sederhana. Jadi kita yang menembak ya, jangan ditembak ya. Lalu yang ketujuh, pastikan mendapat nomor handphonenya. Nah, itu yang penting. Lalu lanjutkan undang ke home sharing, seminar, atau silaturahmi ke rumahnya. Oke. Lanjut, A. Thank you. Alhamdulillah selesai. Oke. Terima Saya kasih. kembalikan lagi kepada Uni Eva. Silakan Uni. Tepuk tangan untuk Ibu Fatimah yang telah memberikan materi malam hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Fatimah yang telah menyampaikan materi-materi di malam hari ini. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan di kolom chat atau bertanya dengan secara langsung. Pak RT mau bertanya, silahkan. Udah nyimak, udah nyiapin alat tulis kan udah. Kan pertanyaan katanya. Ada pertanyaan. Buat ibu-ibu, nah ibu bapak yang baru, mungkin yang baru kali ini ikut Zoom, mungkin ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan bertanya lewat kolom chat boleh, secara langsung boleh. Ayo silahkan Pak RT. Udah mic racing. Nah, Masya Allah. Keren. Sudah ada di chat belum ya? Uni Eva? Belum. Sudah di chat? Belum ada nih.
Oke. Mungkin ada tambahan dikit, mungkin kalau secara SKSD itu bisa juga mungkin kita dengan cara, kayaknya kita pernah kenal deh. Kita tembak Oke. begitu aja juga bisa. Saya Iya, sering boleh. melakukan itu. Uni sering melakukan kayak gitu kalau di bis atau lagi berdiri di halte gitu. Kayaknya kita pernah kenal deh. Oh iya, di mana? Saya lupa deh nomor HP kamu berapa ya lagi itu. Langsung ngasih nomor HP loh. Jadi kan dia nggak bakalan lari dari kita dengan cara gitu. Iya, betul nih, betul. Itu mungkin bisa juga kita pakai. Bisa menambah database kita. Iya, Jadi kita dia nggak buat kehilangan, nggak sampai kita kehabisan, ya, Iya. kehabisan orang. Enggak. Masih Iya. banyak beribu-ribu di luar. Iya, betul banget. Dan ini memang hal-hal yang tadi saya sampaikan itu yang benar-benar keseharian yang saya lakukan. Ya. Iya, betul. Jadi ketika kita prospek gimana, oh kalau ketemu sama orang seperti ini, bagaimana ya cara menyampaikannya itu. Kalau kita nggak prospek, kalau kita nggak berani untuk memulai, itu nggak bakalan kita akan sukses di sini. Ya Pak RT ya. Jadi kita harus berani di sini. Intinya kita juga jangan menilai calon mitra kita itu menyamakan kantong dia dengan kantong kita gitu. Walaupun kita nih mungkin kita dalam keadaan tidak punya uang, tapi kita anggap itu mitra yang mau kita temuin itu mungkin kita anggap dia tuh lagi banyak duit. Jadi selalu berpikiran positif aja. Ya betul nih, betul. Kalau kita menyamakan, oh ya, kayaknya dia nggak punya duit, pasti nanti akhir hasilnya tuh nihil. Ya. Pengalaman. Oke, boleh mungkin ada yang mau share pengalamannya. Kan kalau seperti Umi Kalsum itu building need itu dari awalnya tuh sedang menemani mitra saya. Nah, itu ketika itu beliau mau buru-buru tuh. Ya. Buru-buru, dan ketika Umi Kalsum quick plan, ternyata beliau bilang, Umi Kalsum belum menemukan apa keinginan saya, apa yang saya butuhkan. Padahal Umi Kalsum udah ngomong selebar-lebarnya, udah ngomong, iya sudah sejelas-jelasnya, tapi ketika itu ibu tersebut bilang, maaf Umi Kalsum, Umi belum menemukan need saya. Jadi ketika itu Umi Kalsum langsung, wah introspeksi ini apa nih? Lalu terciptalah kartu building need. Masya Allah, aplaus dong buat Umi Kalsum Minangsi ya. Jadi benar-benar di sini kita mencoba ketika ada hambatan. Nah disitulah ide-ide cemerlang kita timbul, ya. Jadi jangan takut. Ya Bapak dan Ibu, ketika kita menemukan masalah. Ini Fatima. Oke? Ya, Bapak Ibu, silakan moderator. Ya, silakan. Izin bertanya boleh? Boleh, silakan Pak. Dengan Baik. Bapak siapa? Riyadi, orang baru dan ilmunya masih dikit. Mau bertanya? Ya, silakan Pak. Tadi udah nampak poin tahapan-tahapannya. Cuma yang mau bertanya adalah tahapan dasar. Saya sudah coba untuk lakukan pendekatan dengan teman-teman. Cuma masalah pertama memang brosur nggak ada ya. Kalau saya brosur nggak ada. Mungkin dan waktu ada dari upline saya kali ya. Tapi yang paling penting mungkin besar biayanya yang saya nggak punya duit ya, baru dapat berapa, baru bisa nyicil nggak. Nah, yang itu yang ada beberapa orang yang nyampaikan. Cuma berapa besarnya kita nggak tahu nih. Nah, kalau menurut daripada para senior-senior di sini SSW ini, bagusnya bagaimana menghadapi yang seperti itu. Dia nggak mau bayar tunai, adanya baru sekian, baru aku baru bawa sedikit baru. Gimana solusinya? Itu mungkin pertama saya tanyain. Silakan, makasih. Silakan Bu Fatimah Dijawab dijawab. ini. Iya, ini Bapak siapa yang bertanya tadi Uni? Bapak Riyadi.
Bapak Riyadi. Riyadi, Masya Allah. Bapak Di mana, Dokter Pak? Riyadi. Posisi di mana, Pak? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Halo, Pekanbaru. Masya Allah. Halo Memang juga. seperti Ya. logatnya seperti orang Melayu ya. Iya, Benar. sama-sama Sumatera kita, Pak. Iya. Kalau Silakan boleh Bu tahu Fatima dari dijawab. ya dari SSW berapa ya kalau boleh tahu Pak? Lupa Halo? saya. Lupa Pak Pak. Riyadi SSW berapa ya? Kok lupa nih? Oh Masya Dua Allah satu. karena baru ya jadi Kayaknya masih 30 dia. Oh, siapa? 30. Oh 30 ya oke Bapak Dokter Riyadi dari SSW 30 ya. Pertanyaannya bagus banget. Ini gimana ini kalau misalnya ketika sudah hadir ke pertemuan atau seminar, lalu sudah ada tuh ketahuan ya berarti, oh saya harus mendaftar 100.000, lalu harus belanja yang basicnya 2.500.000, gitu ya Pak. Ya, Lalu mendapatkan produk seharga 3.500.000. Tetapi kendalanya saya punya uang cuma misalnya 100.000 buat pendaftaran. Sudah ada nih, nggak apa-apa deh, daftar dulu. Lalu bagaimana nih kalau yang buat 2.500.000-nya? Belum ada nih Pak Dokter, gimana nih saya? Tapi saya mau. Nah, ketika orang itu, tapi saya mau, kita bantu Pak. Ya, jadi setidaknya beliau sudah kita bantu untuk mengisi formulir. Kita besarkan hati beliau. Jangan, Bapak gimana sih? Kan tadi sudah dibilangin tuh sama MP-nya. Harus belanja 2.500.000. Nah, jangan begitu ya Pak. Jadi kita bantu beliau pertama mengisi formulir Pak. Gak apa-apa Bu, Pak. Di sini kita membantu kok. Ya. Oh, ketika Bapak itu ada, Pak Dokter, saya baru ada nih 500.000, boleh? Silakan Pak, 500.000, lalu boleh ambil produknya. Oh begitu Pak, iya nggak apa-apa Pak. Gitu ya Pak Ardi ya, Pak Dokter. baik. Jadi baik. nggak apa-apa Pak di sini. Jadi kita besarkan hati beliau, ya jangan sampai beliau jadinya kecil hatinya, gara-gara ya karena belum bisa untuk belanja, ya. Di sini kita niatkan untuk membantu, ya, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Umi. Ya, Baik, kan Terima untuk kasih, Bu Fatima. brosur itu bisa Pak dibikin, itu mudah sekali. Nanti mungkin tulisannya bisa di-share ya, siapa ya yang bisa menge-share itu di chat boleh. Jadi ada kata-katanya siap membantu umat terbebas dari hutang riba. Lalu ada nomor HP kita Pak di bawahnya. Mana ya contohnya ya? Jadi di situ ada nomor HP kita Pak. Nanti di-share. Ya nanti di-share ya Pak ya. Nanti ya. baik. Jadi bisa dibikin, kalau saya bikinnya kecil aja seperti KTP. Lalu nanti kita ke tukang fotokopi. Kita minta buatkan 10.000 saja ya, Bang. Nah, itu seperti Pak RT tuh yang punya ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu jadi, kita bisa kasih ke teman-teman kita, atau kalau kita nih ya Pak ya, supaya menambah database kita taruh di dashboard motor. Ya, tanpa harus kita tahu itu motor siapa. Kalau bisa kita tidak ketemu sama orangnya, Pak. Kayak gitu. Kalau Bapak nih leadernya, nanti mungkin nomor HP-nya itu nomor leader Bapak. Ya. Ya. Ya Pak Dokter, jadi kalau saya nih waktu pertama awal saya bergabung di sini, saya belum siap Pak untuk bicara, ayo Pak datang misalnya ke seminar. Nah, saya memakai nama Umi Kalsum Fatimah. Lalu nomor HP-nya nomor Umi Kalsum. Saya taruh tuh di dashboard motor, atau saya, ya namanya kita modus ya Pak, taruh di mana aja, nanti ada orang yang ketemu. Nah, yang ditelepon nanti atau yang di WA, nomor HP-nya Umi Kalsum. Nanti Umi Kalsum
lapor tuh ke saya kalau ada yang telepon. Dia manggil saya, Fatimah, ini nih ada yang mau datang nanti hadir ke seminar Rumah Makan Sederhana Cilangkap. Kak Ima. Ya, Kak Imah, ya gitu ya. Jadi beliau langsung tuh lapor ke saya, Pak Dokter. Oh ini nih ada nih 3 orang yang mau hadir di Rumah Makan Sederhana. Ini tamu Ibu Fatimah semua. Jadi seperti itu, Pak, langkah pertamanya. Ya, semoga menjawab ya, Pak. Satu Oke, lagi pertanyaan. terjawab boleh? Pak Riyadi. Apa, satu Pak lagi Dokter? pertanyaan. Ya. Ya. Kita kan banyak kali produknya, produk daripada bisnis ini banyak sekali, obat-obatan sampai dengan pupuk lah ya. Mungkin terlalu banyak. Nah, saya mencoba untuk masuk hanya di ranah pupuk kali ya, karena agak menarik sedikit lah. Nah, pertanyaan saya adalah testimoni yang tadi disampaikan itu cukup bagus, yang mungkin membuat semua orang bisa makin menarik. Nah, saya hanya berharap agar testimoni itu juga diperbanyak di grup-grup supaya kita bisa jelaskan kepada calon-calon anggota baru lah daripada di bisnis ini. Nah, pertanyaan saya mohon diperbanyaklah testimoni itu supaya menarik. Itu saja. Ya. Oke, terima kasih Pak sarannya. Ya, langsung ya saya jawab nih Uni ya. Jadi di sini Pak, kita alhamdulillah di SSW setiap kita testimoni, setiap kita MP presentation itu ada di YouTube, Pak. Ya, nanti Bapak bisa buka di mana www apa? Sinergi ya. Sinergi Word ya, AA ya. Nanti insya Allah di-share sama AA Rizal Fahmi Ramadan. Baik, jadi di situ ada testimoni, mau testimoni pupuk ya, ada testimoni produk yang lainnya, di situ ada rekamannya Pak. Ya nanti bisa dipelajari. Ya baik, terima kasih ya. Nanti saya coba buka. Ya buka ya Pak ya. Ya baik. Ya. Oke, makasih Bu Fatimah, makasih Pak Riyadi. Ini ada yang bertanya nih Bu. Ya ada yang bertanya. Di kolom chat ada nih. Bagaimana cara membagi waktu untuk prospek kalau seperti saya bekerja? Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Mohon pencerahannya. Silakan Bu, dijawab. Dari Roy. Oh, Mr. Roy, dari jauh nih, dari India ya? Dari India kayaknya nih. Masya Allah. Mr. Roy. Silakan dijawab Bu Fatimah. Mana Mr. Roy-nya? Bolehkah saya melihat wajahnya? Tampakkan wajahmu, Pak Roy. Mr. Roy? Wah, nyimak, Bu. Ayo tapi dong, nggak kelihatan wajahnya. mukanya Ayo Pak Haji. Udah kangen sama Pak. Iya, Pak Haji ini berangkatnya jam 7. Iya. Gimana Pak Haji? Tolong di bagaimana cara membagi waktu untuk prospek kalau seperti saya bekerja? Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 8 malam. Mohon pencerahannya. Masya Allah. Cara membagi waktunya katanya Bu. Awal kata saya nih, kasihan ya, Masya Allah ya itu mungkin kerja bisa ya, juga Pak. berguna buat yang baru-baru yang sekarang masih aktif bekerja. Baik. Silakan Ya. Bu dijawab. Baik, kita langsung saya jawab ya Bu Uni Eva itu. Jadi kemarin juga ada yang seperti itu. Itu langsung berhadapan sama saya. Duh, Bu Fatimah, boro-boro saya mau ngerjain ini, gak ada waktu. Ya, Masya Allah, gak ada waktu Pak. Padahal kita sama semua ya. Ya, ini mewakili ya, Mr. Roy, mewakili. Saya juga katanya. Berarti banyak nih yang seperti ini ya. Nah, ketika itu saya langsung jawab. Kalau kita bilang kita tidak siap atau kita tidak ada waktu, itu sampai kapanpun tidak ada waktunya. Saya bilang tuh langsung ke Bapak itu. Ada tuh baru kemarin ya. Lagi hujan-hujan geluduk, saya teriak-teriak.
Itu saya langsung bilang, Bapak siapkan waktunya untuk PTBS. Tapi nggak ada waktunya saya, Bu Fatimah. Bapak sendiri yang menyiapkan waktunya. Karena saya nggak tahu nih Bapak kapan waktu lenggangnya, saya nggak tahu. Pasti ada Pak. Kalau Bapak siapkan 1 jam saja setiap hari, itu pasti Bapak bisa. Oh gitu ya Bu Fatimah. Jadi kata-kata siapkan. Kalau kita bilang gak bakalan ada, itu sampai kapanpun tidak akan ada, Bapak Haji Roy. Gitu ya Pak. Jadi kita belajar dari, ada pernah saya di-share YouTube-nya tentang seorang PNS, maaf ya saya sebutkan ya, PNS yang sibuk sekali. Dan beliau menyempatkan 1 jam saja untuk menelepon teman-temannya, untuk memberikan informasi kalau ini ada bisnis bagus. Itu 1 jam saja. Ketika dia ada waktu break ya. Siapkan. Jadi ketika kalau kita bilang tidak ada waktu, itu mindset kita, Pak Haji Roy, siap-siap sampai kapanpun kita tidak akan punya ada waktu. Tidak akan. Ingat impian kita. Ingat orang-orang yang di belakang kita yang sedang menanti impian kita terwujud. Jadi kita yang harus menyiapkan waktunya. Begitu Pak Haji Roy. Mudah-mudahan menjawab. Oke, gimana Pak Roy? Sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih. Ya Allah. Bisa buat tambahan juga cara membagi waktu mungkin. Salah satu dari Mitra Uni ada juga yang bekerja, Ibu Yanti. Dia kan sibuk di kantor setiap hari, tapi di sela-sela waktunya dia bercerita di saat dia beristirahat, dia sempatin telepon temannya. Di saat beristirahat dia sempat sebar brosur. Alhamdulillah dari pertama join Bu Yanti ini udah beberapa orang yang dari kartu nama menghubungi Umi Kalsum. Alhamdulillah. Itu karena dia niat pengen mencapai impiannya. Dan sekarang dia lagi pulang kampung ke Pekanbaru. Mudah-mudahan ada hasil. Masya Allah, amin. Barakallah. Amin, amin. Ya lanjut, Ini ada pertanyaan lagi di ya, ini ada pertanyaan lagi nih Bu di kolom ya. chat. Mana nih? Gimana caranya menumbuhkan kepedean kita dalam prospek? Makasih atur nuwun. Dari Muhammad Sukim. Oh, Pak Sukim, Uni, Pak Sukim. Pak Sukim. Ya. Silahkan dijawab, Bu. Ya. Cara menemukan kepedean dirinya katanya. Iya. Ini dia bertanya kita berdua nih Bu Fatimah nih, cara menemukan kepedean diri. Kalau saya sih kepedean itu gimana ya? Saya menganggapnya orang itu bukan di bawah saya. Saya menganggapnya itu kita tuh sama dengan mereka gitu. Ya, betul Uni. Baik Pak Sukim. Silakan Bu Fatimah yang jawab lagi. Terima kasih Uni. Pak Sukim, emang PD-nya kemana Pak? Ya. PD-nya kemana? Iya, biar pede lah, bikin tambah pede gitu, supaya Biar semangat. tambah pede. Oke, biar tambah pede. Berarti udah pede ya Pak? Ya. Kita sudah pede, tapi kadang-kala timbul agak mencut juga ya, sehingga untuk meningkatkan itu gimana gitu caranya. Oke, saya tanya ke Pak Sukim, ketika apa Bapak tidak pede? Misalnya, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum Bapak, ini saya dari, bagaimana cara Bapak untuk berbicara dengan orang baru Pak? Saya mau tahu. Ya, saya biasanya kan dalam bentuk perkenalan dulu. Ya. Saya tidak menyinggung berkaitan dengan produk, dengan PTBS dan segala macam semuanya. Jadi kita perkenalan dulu, terutama yang memang yang belum kenal sama sekali ya.
Kalau Ya. yang sudah kenal mungkin kita enak ya, bicaranya enak. Tapi yang belum kenal, seperti kita bertemu di suatu tempat, tapi orang itu belum kita kenal, gitu kan. Nah biasanya di situ akan timbul kurang kita kurang pede lah, kadang-kala akan timbul kurang itu. Tapi kalau yang sudah kenal mah kita enak aja, enjoy. Nah orang yang baru kita temukan, nah biasanya akan timbul apalagi dia udah nyerotosnya lebih banyak dari kita, itu kadang-kala akan timbul seperti itu. Nah biasanya Usahakan itu. kita jadi pendengar, Pak, kalau dia nyeplosnya lebih banyak dari kita. Pak Iya. Sukim, saya tanya nih Pak Sukim. Tapi Pak Sukim sudah pernah mencoba ya Pak? Sudah. Sudah pernah? Sudah. Terus apa yang terjadi Pak? Ya akhirnya sih nggak masalah, akhirnya sih oke aja. Ya Iya. menerima penjelasan kita akhirnya menerima. Nah, begitu saja Pak. Jadi ketika Bapak sudah memulai pembicaraan, apalagi kalau Bapak sampai menerangkan, nah itu makanya jangan diterangkan Pak. Enggak, saya nggak ada menerangkan, justru Ya, kita kenalan. Suara yang bocor deh. Belum, Suara ya, TV. kita belum menguasai quick plan, ya Pak. Saya anjurkan supaya Bapak nggak usah banyak-banyak bicara. Nah, itu brosur yang bicara Pak. Bapak Oke. bisa memakai alat yang sudah disiapkan. Salah satunya itu, tools kita itu ada brosur. Bapak sudah punya brosur Pak? Sudah. Nah, bisa Pak. Itu sangat sangat ajaib sekali Pak. Ya, jadi kita nggak bisa sepele itu dengan brosur yang selembar kertas itu. Itu bisa kita kemarin saja saya sebarkan di Cilangkap, totonya sampai ke Bogor dan orang yang dari Bogor itu datang ke seminar itu nggak tahu gimana caranya. Jadi kita tidak jadi jangan sampai cuma segini doang, cuma begini aja, apa sih manfaatnya? Itu sangat bermanfaat sekali Pak, itu ajaib banget. Ya, dan pernah juga ada yang datang ke seminar, beliau itu malah ngambil dari dashboard motor orang lain. Bapak datang ke sini, ada di mana ini kartunya Pak? Oh ini ada di motor teman saya ambil aja. Nah jadi kita kasih ke orang lain, ternyata yang ngambil orang lain juga. Jadi itu senjata kita Pak. Jangan sampai ketinggalan Pak. Ya. Betul. Nah jadi nggak usah ini. Kan kalau begitu kan kita pede ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi nggak usah ketemu orang dulu deh. Ya. Ketika kita sudah menguasai quick plan, kita sudah biasa untuk mengatakan apapun ke orang lain tentang PTBS ini, silahkan. Itu nggak ada yang salah, Pak. Ya, nggak ada yang salah. Kita belajar terus, Pak. Ya. Oke, udah terjawab Pak Suki? Terjawab ya, Pak Suki. Makasih Bun ya, makasih. Oke, makasih Pak. Makasih Bu Fatimah. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu nih dari Ibu Natia SSW 25. Assalamualaikum Natia dari Fatimah, Bu Eva, bukan Bu Evi Bu. Selamat malam, saya Natia SSW 25. Mau tanya nih, untuk menghindari lupa minta nomor HP, ini pengalaman saya kalau sudah asik ngobrol, kadang lupa minta nomor HP. Apa harus minta nomor HP duluan kali ya? Mohon dijawab Bu Fatimah, silakan. Ya Allah, Mbak Natia kenapa lupa sayang, Masya Allah. Ya kan tadi perasaan Uni pernah jawab di tengah-tengah Bu Fatimah menjelaskan tadi kan. Mungkin pertama-tama kita bisa dengan cara ini dulu Mbak Natia. Mungkin Mbak Natia mah lebih hebat dari Uni kali ya. Uni kan baru di sini. Pura-pura kenal aja. Dulu kita pernah ketemu ya. Tapi saya lupa nomor HP-nya yang mana ya. Nah, dengan cara itu mungkin orang itu akan menganggap kita kita bukan orang baru gitu loh. Ya bisa Uni. Karena Masya hal Allah. ini sering banget kayak Keren gini. Uni. Jadi nggak usah ini ya. Jadi kita nggak usah jangan-jangan kita sudah menjadi dukun gitu ya.
Baik, itu bagus banget Uni ya idenya. Jadi Mbak Natia, ya, Mbak Natia mana Mbak Natia biasanya nongol. Jadi iya untuk menghindari namanya kan kita lupa karena sudah keenakan ngobrol. Nah, itu kalau bisa di awal juga nggak apa-apa sih kita minta gitu kan. Jadi kita basa-basi aja, namanya kita basa-basi ya. Jadi sebisa mungkin dia nyaman untuk memberikan nomor HP-nya ke kita nggak apa-apa Bu Natia. Karena untuk menghindari lupa itu ya sayang kan, itu kan bisa menambah database kan ya Mbak Natia ya. Iya. Enggak Iya. kayak kemarin itu kan bikin ngadain ya bukan home sharing sih ya Kak. Kemarin Minggu sampai 3 tempat. Itu alhamdulillah kan banyak yang ikut ngobrol, ikut nimbrung gitu ya. Karena mungkin banyak banget asiknya ngobrol. Justru yang di prospek yang minta nomor telepon gitu, aku sampai lupa gitu loh. Oh, Masya Allah. Masya Allah, pinter banget yang di prospek yang minta. Iya, Oke, kemarin berarti sampai 3 tempat gitu. Jadi Ya, alhamdulillah. iya, alhamdulillah jadinya banyak temen gitu. Cuman ini Masya Allah. kesalahan saya kok sampai yang di prospek itu yang minta gitu loh. Baik. Jadi begini Mbak Natia sayang. Jadi kalau ketika kita, kan itu namanya kayak home sharing ya? Iya, kemarin saya ngadain 3 tempat. Nah, bagus banget, keren banget Masya Allah. Dan saya tahu kemarin sudah ada ya kartu building need-nya sampai ke Hong Kong ya? Iya, Nah, sampai di itu Hong Kong. digunakan Makanya sayang Mbak Natia. kemarin kan saya kebetulan di McDonald. Itu saya memang bukanya di situ. Nah, kebetulan ada orang Cina juga ikut beli gitu loh. Jadi mungkin dengan asiknya saya ngobrol dengan orang Cina, banyak yang nimbrung gitu loh. Karena kan di McDonald gitu makan pagi gitu ya. Hingga sampai jam 12 itu kan rame. Sampai, katanya kenapa nggak dikasih nomor telepon? Masya Allah, lupa saya bilang gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadinya untung saya masih punya itu brosur yang dikirim sama Bu Nina. Nah, itu sangat membantu. Ada brosur, ada kartu nama juga. Jadi alhamdulillah teman saya yang baru join yang membagikan gitu. Ya Allah, keren banget. Nah, itu udah benar tuh Mbak Natia ya. Jadi, kalau kita mengadakan home sharing itu ya, home sharing juga ya, walaupun di tempat terbuka gitu, ya, di tempat umum gitu. Nah, jangan sampai lupa nih kita kartu building need ini juga bisa membantu kita untuk mengingat. Jadi langkah-langkahnya ini, lalu kita foto, ya kan? Kita foto tuh Mbak Natia, kalau misalnya dia udah pilih, nah kita foto. Habis itu nanti untuk lebih lanjutnya saya minta dong nomor HP-nya, nama Mbak siapa namanya, gitu. Jadi ketika dia sudah memilih kartu building need, misalnya kartunya dia pilih sehat, misalnya ya, Ibu, Bapak, pakai bahasa apa nih, Cina kali ya, saya nggak ngerti ya. Lalu ini kenapa pilih kartu sehat? Apakah sudah ada yang dirasakan atau hanya ingin menjaga kesehatan? Jadi kita tulis di sini, di buku ini kita tulis. Nah, kita tulis di sini namanya, usianya berapa, kartu building need-nya yang pilih apa saja, ada 4 kartunya. Lalu kita tanya tuh satu-satu, misalnya dia pilih sehat seperti tadi. Lalu memilih misalnya ada kartu umroh misalnya. Nah, ini mau umroh berapa orang ya Bu ya? Oh, saya mau umroh sekeluarga Bu Natia. Berapa orang keluarganya? Jadi kita seperti dokter, jadi kita langsung tahu nih berapa anggota keluarganya, ada berapa anaknya, begitu. Oh begitu, lalu usianya berapa saja, kita tanyakan di situ. Lalu misalnya dia memilih kata anak-anak, kartu anak-anak di sini. Ini apa yang mau Ibu berikan kepada anak-anak? Oh saya mau menyiapkan dana pendidikan buat anak-anak saya. Oh begitu ya Bu? Oke, lalu pilihan kartu yang berikutnya ada di mobil misalnya. Oh Ibu sudah punya mobil?
belum, saya belum punya mobil. Kira-kira mobilnya mau harga yang berapa ya, Bu? Kita tanya begitu, Bu Natia, Mbak Natia. Kita tanya, oh mobilnya kira-kira karena saya keluarga besar ya, jadi mungkin bisa 500 jutaan ke atas di harganya. Nah, sudah tuh. Jadi kita sudah tahu apa yang dia butuhkan. Oke, jadi begini ya, Bu ya. Jadi saya jumlahkan semuanya 1,67 miliar ya, Bu. Cukup, Bu, untuk semua impian Ibu yang di sini? Oh, cukup, Mbak. Nah, mulai deh tuh kita quick plan. Sudah belum nih menguasai quick plan nih, Mbak Natia? Masih belajar sih, belum begitu hafal. Nah, nggak apa-apa, Mbak Natia. Kita coba terus. Kita nggak mungkin hafal kalau kita nggak membacanya terus dan kita harus melakukannya terus ya. Ya, Iya, betul ya Mbak Natia ya. siap. Kita terus-terusan Iya. kepada setiap orang yang kita sudah kasih building need, kita quick plan sebisanya mungkin. Dan kita sudah siapkan. Kalau saya seperti ini. Ya, ada ini. Kita langsung bikin, kalau Umi Kalsiminasi sudah menyiapkan juga, dan langsung kita print. Nih, seperti ini. Kalau saya kan sukanya warna-warni ya, Mbak Natia. Nih, seperti ini. Jadi kita bikin quick plan senyaman kita. Dan kita sangat menguasai ini. Kalau saya bilang ini sangat personal banget, quick plan itu. Ya, mulai dari karibnya, ada SSW-nya, ini sangat membantu kita nih. Ya. Karena ketika kita bertemu dengan orang, apalagi orang itu baru kita kenal, kita tentu bisa lupa nih. Nah, ini sangat membantu kita, Mbak Natia. Ya. Siap Mbak Natia bikin quick plan? Oke. Iya, sesuai dengan yang Mbak Natia ini ya, pahami ya. Iya. Lalu dilaminating seperti ini, supaya anti badai. Ya. Ya. Begitu, Oke. Mbak Natia. Menjawab, Bu. Mbak Natia Iya, terima menjawab. kasih. Bu Fatima, terima kasih Uni. Ada tambahan lagi mungkin ini apa di saat kita udah dapat nomor HP, usahakan di miss call di depan dia. Kadang-kadang kan namanya kita baru mengenal orang, bisa aja dia ngasih nomor HP-nya ada yang kurang nomornya ke kita. Oh iya, betul nih. Itu jangan lupa miss call di depan dia. Iya, Iya, betul. terima kasih Pastikan ya. Uni. Pastikan itu nomor dia gitu. Ya, siap-siap Uni. Masya Allah. Oke, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kita main kita malam ini ya. Oke, makasih Bu Fatima atas ilmu-ilmunya. Sama-sama. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Masih panjang waktu kita nih. Baru setengah 10. Sampai jam berapa kita nih, Bu? Sampai jam 12. Yang benar. Bukan ya. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silahkan. Mau bertanya langsung apa di kolom chat? Silahkan. Baik, boleh bertanya dan sharing-sharing ya. Di sini kita belajar bersama. Membagi ilmu ya ketika di lapangan bertemu seperti ini, bagaimana caranya mengatasinya. Dan setelah kita mengatasinya seperti ya cara kita berhasil. Dan itu boleh di-sharing di sini. Ya, kita Baik. jadi berbagi ilmu. Bapak Ibu, kita boleh. kasih 2 pertanyaan lagi nih karena waktu kita udah hampir jam 10. Buat 2 orang lagi, silahkan. Siapa yang masih mau bertanya? Izin sharing-sharing dong Bu Fatima, Uni. Oh, silakan, leaderku yang cantik. Masya Allah. Ini. Kalau nggak ketemu Umi Kalsum sehari rasanya, waduh. Kayaknya ada yang kurang gitu. Besok kita ketemu ya di GWS Bekasi ya. Insya Kalau Allah nggak ya. mendengar suara Insya Allah. leader nih dalam 1 hari kayaknya semangatnya kurang. Masya Allah. Nah ini tadi berdasarkan pengalaman dari Bapak Dr. Riyadi Asra Rahmat MH dari Riau. Nah, luar biasa. Ya, ini dari timnya Ibu Miftah ya, Ibu Mega. Luar biasa. Jadi tadi
tentang pengalaman yang sama yang Umi alami. Nanti ada berkaitan juga nih dengan pertanyaan Pak Roy, karena Umi juga posisi masih PNS, masih mengajar sebagai dosen di UIN Ciputat. Ini kalau nggak salah Pak Dr. Riyadi dosen ya Pak? Iya, dosen sarjana hukum. Kebetulan ya. Sepertinya. Salam kenal ya Pak, dengan saya Umi Kalsum dari Jakarta, Bapak dari Riau ya Pak? Betul, insya Allah. Ya. Iya, saya aslinya keluarganya dari Medan Pak, Boru Siregar. Alhamdulillah. Nah ini berdasarkan pengalaman yang Umi alami seperti yang tadi Bapak Dr. Riyadi sampaikan. Kita ketemu sama mitra yang mungkin dia belum ada uangnya ya Pak Riyadi, belum komplit 2,5 juta. Ya, nah ini salah satu solusinya mungkin bisa kita mencari kawan-kawan kita. Saya yakin kalau kenalan-kenalan Bapak Dr. Riyadi ini yang FAST-nya bagus-bagus nih Bu Fatimah. Ya, betul. Pasti. Jadi kita naikkan, apalagi sekarang kita sudah ada di bulan November, sebentar lagi Desember. Kita berusaha untuk membuat prestasi. Nah, buat kita yang ingin punya target, yang pengen capai umroh, ya, apalagi sudah bikin paspor kita ya nih. Buat teman-teman yang belum bikin paspor, segera bikin paspor. Ya, nanti kita juga mau suntik meningitis bareng. Nah, kita punya target di Desember 2022 ini kita akan torehkan sejarah yang sangat luar biasa. Bagi kita yang belum dapat motor cash, segeralah raih di Desember ini paling lambat. Yang kepengen mobilio, ayo capai. Ya, yang kepengen Pajero, ayo ngebut. Ya, buh piye carane? Gimana caranya di Desember 2022 ini, di akhir tahun ini, ada tanggal 31 Desember 2022 ini, kita capai. Ya, yang pengen luxury 1 miliar kita bisa capai. Yang penting semaksimal mungkin sebisa kita pastinya. Nah, otomatis kita harus mendapatkan mitra-mitra yang FAST-nya itu lebih tinggi Pak Dr. Riyadi. Contoh nih punya Umi ada. Gak mau kalah sama Fatimah, mau nunjuk-nunjukin catatan ya. Fatimah tadi nunjuk-nunjukin alat-alatnya, toolnya. Nah ini saya punya daftar nama ini Pak Dr. Riyadi. Ini saya buat Pak Dr. Ini saya fotokopi 100 halaman ini Bu Fatimah yang dikasih sama Abi dan Umi. Tuh, 100 halaman. Umi nggak jadi dibikinin nih? Bikin nanti kita fotokopi ya nih ya. Nah ini contohnya nih Pak Dr. Riyadi. Jadi Bapak Riyadi ini bukan dokter Bu Fatimah, doktor. Kalau dokter itu S3. Kalau dokter itu, nah itu ya beda lagi. Tulisannya DR-nya kecil. Nah ini adalah list daftar nama grup donatur. Ya kebetulan Umi ketua yayasan. Jadi ini seluruh donatur. Nah tadi disampaikan Bu Fatimah, kita menelpon satu hari, kita bikin 300 daftar nama dulu, Bapak. Nah, Umi kan kita kata Bu Fatimah tadi nelpon 10 orang ya Bu Fatimah ya? Betul. Baru nelpon 1 orang, Pak Dr. Riyadi, saya langsung dapat orangnya. Itu baru telepon 1, bagaimana saya telepon 10 ya. Dan dia punya lahan luas ya, untuk pupuk seperti yang tadi Bapak sampaikan, langsung kita praktek, pupuk slow release langsung ditaruhkan di tanaman. Ini baru 1. Nah ini ada klub donatur. Nanti ada lagi kelompok dosen. Jadi karena kita sama satu profesi Bapak Dr. Riyadi, nanti Bapak bisa menuliskan nama-nama teman-teman dosen. Ini saya ada, nah ini namanya nih. Nah ini mungkin terlihat nggak? Ini kan terlihat ya Bu Fatimah ya. Dosen. Nah ini mungkin terlihat. Ya dosen, ada nama dosennya. Ya ini Pak Masran. Ada Masri itu. Ya, Pak Masran ini sudah masuk nih. Masri. Pak Masran ini sudah masuk akhirnya. Masri. Nah ini Umi Musyarofa juga sudah masuk. Jadi seluruh ini saya nggak tulis kontaknya Bu Fatimah. Karena semua kontaknya ada di HP saya dan kalau saya salin ini lumayan ya. Pak Masri itu kalau nggak Ya. itu kan abangnya Uni Bu, Umi Kalsum. Siapa namanya? Masri Mansur. Bukan, ini Mas Usuludin. Kalau Mansur S siapa? Bukan ya, bukan. Ini Kagak. Itu ada Masrinya kayaknya. Ini Mas Ran, ada Umi Musyarofa. Nah, mungkin nanti Bapak Dr. Riyadi bisa menuliskan nama-nama dosen. Seperti tadi disampaikan Bu Fatimah,
kita jangan pilih-pilih. Ah, ini kayaknya nggak bakalan, ini kayak nggak bakalan. Jangan, catat aja semuanya Pak. Jadi kata Umi Haja Elis Ratnasari, seperti kita mau bikin kenduri, mau menikahkan anak kita, seluruh kawan-kawan pasti kita undang. Jangan sampai ada teman kita yang kita nggak undang, nanti dia marah. Betul ya Uni? Kalau ada Iya, satu teman betul. kita, Uni mau menikahkan anak nih dikit lagi kan. Nah, jangan sampai ada satu teman kita yang nggak diundang nih. Nah, nanti dia bilang, Uni kok gitu nggak undang-undang kami. Nah, jadi seluruh teman-teman dosen Bapak Riyadi dicatat ini. Nah, dikasih penilaian FAST. FAST-nya finansialnya. Nah, kalau kita supaya tidak bertemu terlalu banyak dengan orang-orang yang wah saya nggak ada duitnya nih Pak gitu ya, baru ada sedikit. Kalau bisa dari segi finansialnya yang kelas 3 supaya dia kalau kelas 3 itu dia bisa ambil paket priority Pak Riyadi. Kita cari yang seperti itu. Biasanya kalau dosen-dosen minimal kelas 2 lah. Ya bisa ambil paket 7, paket 7 atau paket 15 bisa insya Allah. Nah itu tadi sedikit sharing pengalaman saya terhadap apa yang disampaikan Bapak Dr. Riyadi Asra Rahmat, SHMH. Nah, kemudian terima kasih Umi Kalsum. iya, Sudah sedikit tadi berbagi kalau tentang pengalaman. Pak Roy ini saya sangat mengena sekali. Ini pertanyaan Pak Roy sangat saya alami ini Uni. Karena saya juga masih PNS, jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Roy, jam 7 pagi sampai jam 8 malam, Masya Allah, luar biasa. Ya, ini sangat kalau saya seperti ini kondisinya, ya, karena saya masih PNS, Uni Eva dan Bu Fatimah, saya harus cepat sukses. Nah, itu. Semakin kondisi kita ini kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, berarti saya harus cepat sukses. Kenapa? Hari ini kita sehat, kita bisa kerja. Ya, na'udzubillah min zalik, ya, namanya fisik, ya, suatu saat kita nggak tahu. Jadi, semakin kita kondisinya seperti ini, tadi Bu Fatimah sampaikan, di sela-sela waktu istirahat, sempat-sempatkan. Ya, bisa juga lewat medsos ya, Uni, ya. Bisa Iya, lewat betul. medsos, ya. Kita prospek orang bisa lewat medsos, status WA atau dari Facebook. Ya, seperti itu. Kemudian, tadi sudah sih ya, tentang Pak Sukim juga tadi sudah menumbuhkan kepedean. Pede itu saya sendiri Pak Sukim, saya secara pribadi walaupun sudah sering berbicara di muka umum ya, tetapi tetap ya terus harus belajar dan membiasakan setiap hari. Lama tidak diminta sama Abi MP itu bisa kayak orang nggak pernah ngomong lagi Uni Eva dan Fatimah. Betul nggak Fatimah? Sama, ini Uni udah lama nggak ngomong nih, makanya grogi. Nah, padahal Uni biasa bicara di depan umum. Tapi kalau misalnya lama nggak bicara di depan umum, makanya sama dengan quick plan. Lama kita nggak quick plan. Oleh karena itu Bu Fatimah sampaikan tadi, kita setiap hari pakai quick plan. Lidahnya Ya, jadi kayak kaku. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Bu Natia, persis tadi yang disampaikan oleh Uni Eva, saya juga setuju. Kalau Umi berdasarkan pengalaman, jadi memang langsung telepon depan orangnya, betul. Ya, contohnya tadi dari brosur kartu nama ini tadi ada Umi Kalsum Sriyanti, mungkin ada Bu Sriyanti di sini ya. Jadi langsung Umi arahkan ketemu di restoran tadi di restoran Bapak Heru Subagio. Nah itu luar biasa ya. Kita teleponnya kalau beliau kan kebetulan sudah WA, tapi seandainya belum WA, Umi biasanya langsung seperti yang disampaikan Uni Eva tadi, langsung ditelepon. Bapak minta nomor HP-nya Pak, langsung pencet begitu. Kring, nyambung ya Pak, simpen Pak Umi Kalsum. Nah, gitu. Jadi memang harus seperti itu untuk waspada, khawatirnya beliau salah angka, 6 berubah 9 dan sebagainya untuk kelupaan. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan karena saya juga mendapatkan amanah dari Abi Haji Masuri Firmansyah, makanya Umi izin sharing karena beliau memberikan amanah kepada Umi Kalsum, tolong nanti kalau ada yang bisa ditambahkan. Jadi saya berbicara di sini karena memang sudah diberi amanah oleh founder kita, Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Lestari. Terima kasih teman-teman semua sampai ini ya. Terima kasih. Mohon maaf ya dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Kalsum. Bagus banget. Itu jadi penyimpulan di antara omongan kita berdua Bu Fatimah. Bagus banget. Berarti Umi Kalsum nih merangkum semua omongan kita berdua dari tadi. Terima kasih buat leaderku yang selalu ada. Oke, Mas, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu, kita kembalikan kepada Ketua
training kita malam ini AA Rizal. Dan saya sebagai moderator, kalau seandainya ada salah kata dan kekurangan mohon maaf. Mungkin di saat ini saya baru dalam tahap belajar dan ngomongnya masih pelintar-pelitir, belum seperti Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih Uni Eva. Oh ya, tadi mungkin tertinggal. Mungkin bisa closing statement dulu dari Ibu Fatimah Nursyam. Oh iya, baik. Oh iya, salah. Bu Fatimah belum kelas lagi. Iya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, kita semua di sini sudah berada di perusahaan yang benar. Dan kita sudah berada di tim SSW yang sangat membantu kita semua di sini. Khususnya saya ya merasa terbantu sekali. Ya dengan acara seperti ini, ada training ya baik online maupun offline. Itu sangat mendukung sekali untuk kita mencapai impian. Jadi yuk setiap hari kita tingkatkan kualitas diri kita sehingga kita benar-benar layak untuk meraih kesuksesan bersama di PTBS ini dan di grup SSW. Dan semua atas pertolongan Allah dan keridhaan Allah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Insya Allah apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat saya sendiri. Baik, saya tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fatimah. Sama Uni. Udah langsung AA aja. Oke.